kahataini. Pertama yang kami hormati guru kita semua, Abu Karom, Al-Ustaz Rahman. Yang kami hormati kepada segenap Bapak aparatur pemerintahan setempat, baik Bapak Wakil, Bapak RT maupun Bapak Kantornya. Dan yang kami hormati kepada para donatur, wakil khusus donatur kita dari komunitas Jumat Sedekah Jumat, benar Pak. Yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada anak-anak yatim yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ya, tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kucuran nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di sore yang berkah ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di haflah mubarakah ini dalam rangka buka bersama, disambung dengan acara santunan anak-anak yatim. Selawat masalamnya mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpahkan untuk baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi siapkan Ramadan. Dengan kita sibuk mencari dunia siang malam sampai kita meninggalkan ibadah puasa. Banyak orang yang meninggalkan ibadah puasa, banyak orang yang meninggalkan sholat sunat tarawih, banyak orang yang meninggalkan membaca ayat-ayat Al-Quran di bulan Ramadan demi untuk mengejar kebutuhan di hari Lebaran. Mereka rela meninggalkan Ramadan, mereka rela tidak berpuasa, mereka rela tidak melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, mereka rela tidak mau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan demi kebutuhan Lebaran, demi mengejar buat acara Lebaran, demi menyalin pakaian, ya, demi membeli ayam, kue. Mereka rela meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, cilaka orang yang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, meninggalkan sholat sunat tarawih, meninggalkan bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan hanya demi kepentingan mengejar untuk modal barang, ya, buat beli baju, buat beli pakaian, buat beli kain, buat beli ayam, buat beli kue, sampai rela tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sekalipun bahkan ada yang tidak pernah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini manusia yang paling rugi, yang paling menyesal. Nanti kelak di yaumil kiamah mereka akan merasakan betapa dahsyatnya lapar dan haus di yaumil kiamah. Ra'aitu rajulan min ummati yalhasu atasan ulama warada haudan muni'a minhu faja'ahu ramadana fasaqahu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Di saat itu dia datang kepada satu telaga, tetapi muni'a minhu, selalu dicegah. Dia datang ke telaga, dicegah. Setiap dia datangi telaga, dicegah, tidak boleh mendekati telaga tersebut. Maka faja'ahu ramadana fasaqahu, muncullah
ya ganjaran ibadah puasa kita yang diserupakan seperti orang yang membawa minuman, maka berikan minuman itu kepadanya. Berarti kelak nanti di yaumil kiamah ibadah puasa kita bakal menjadi syafaat buat kita jika kita kehausan. Kalau kita waktu hidup di alam dunianya tidak melaksanakan ibadah puasa, siapa yang memberi syafaat? Siapa yang memberi minum kita nanti di kala kita sedang kehausan? Syafaat bulan puasa nanti berlaku di yaumil kiamah. Di saat kita kehausan, maka muncul amal ibadah puasa kita yang membuat kita segar karena diberi kehidupan daripada amal ibadah puasa kita. Maka rugi besar baginda Rasulullah SAW waktu beliau naik ke atas khutbah, beliau mengucapkan 3 kali amin. Beliau mengucapkan 3 kali amin. Amin, amin, amin. 3 kali beliau mengucapkan. Begitu selesai khutbah, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sewaktu engkau naik ke atas mimbar untuk berkhutbah, kemudian engkau mengucapkan amin 3 kali, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Karena di situ ada malaikat Jibril yang berdoa. Kemudian saya yang mengaminkan. Apa kata malaikat Jibril yang pertama? Rugi besar, ya, rugi besar, ya, orang yang waktu hidupnya di alam dunia disebut nama engkau di hadapannya, tetapi dia tidak bersolawat kepada engkau. Rohibun anikum, ya, rugi besar. Ya, silakan. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, cilaka besar, rugi besar seorang anak yang waktu hidup di alam dunianya masih bisa berhidup dengan kedua orang tuanya, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah, malah masuk ke neraka. Yang ketiga, rugi besar, cilaka besar orang yang waktu hidup di alam dunianya masih bisa menikmati bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sehingga dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi, ya, rugi besar, cilaka besar orang yang di bulan Ramadan sama sekali tidak melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, seolah-olah tidak ada sedikit iman di hatinya. Mereka berilang iman kepada Allah, padahal hatinya kosong dari Allah. Ya, rugi, ya, demi untuk mengejar duniawi. 12 bulan kita usaha sama Ramadan, seharusnya 11 bulan cukup untuk bekal 1 bulan 2 Ramadan, tapi 12 bulan kita usaha, ya, tapi semuanya itu sia-sia, ya, nggak ada gunanya, habis terus, kurang terus, ya, nggak ada cukupnya, ya. Selama 12 bulan kita usaha di Jakarta, apakah penuh tabungan kita di bank? Nggak ada. Pikir, ya, yang ada di bawah utang malah banyak. Ya, sampai rela meninggalkan ibadah puasa. Manusia baca baginda Rasul, dunia mah tidak akan habis. Habisnya dunia mah apabila mulut dan hidung kalian sudah tersumbat oleh tanah, alias mati, baru berhenti orang dari dunia. Kalau sudah mati baru berhenti mencari dunia. Lupa ibadah. Ini ke bulan Ramadan, ya, seolah-olah kayak bukan bulan Ramadan. Makan minum di luar, ya, merokok di luar tanpa adab, seolah-olah kayak bukan orang Islam. Ya, cilaka orang yang kayak ini, cilaka meninggalkan ibadah bulan suci Ramadan demi untuk mengejar urusan duniawi, sementara dunia yang kita kejar semakin jauh, nggak ada untungnya. Ya, dunia mah adalah tipuan, dunia ibarat mimpi, tidak bangun ada apa-apa. Ya, tuh berarti alhamdulillah, ya, di sore hari ini kita
masih melaksanakan ibadah puasa, telah nanti di yaumil kiamah ya amal ibadah puasa kita akan menjadi syafaat buat kita jika kita kehausan ya. Kemudian alhamdulillah di sore hari ini juga santunan anak yatim di tahun yang keempat masih berjalan ya, yang dipimpin oleh Bapak Guru kita sudah hampir 4 tahun masih berjalan santunan anak yatim ya. Memang di bulan-bulan inilah ya, di bulan Ramadan lah ya, kita memperbanyak sodako Abdul Sodako di Ramadan ya, kita banyakin sodako di bulan suci, di bulan suci Ramadan. Masya Allah, kalau kita lihat di depan rujak udah ada, gorengan udah ada ya, cuma mata ini capek nyatin jam lama amat jalannya ya. Rujak udah siap, kue udah siap, Masya Allah Ibu ya. Satu teguk air yang diminum oleh orang yang berbuka puasa, salat alaihi al malaikatu, malaikat akan memohonkan ampunan kepada orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Kemudian malaikat Jibril pun akan memohonkan ampunan di malam Lailatul Qadar kepada orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Itu satu teguk air. Bagaimana rujak api 2 baskom kayak gitu ya, makanan gorengannya udah ada, insya Allah ya. Dibalas sebagus Allah, man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri sha'imin min ghairi ayyan qusa min ajri sha'imin syai'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka sedikit pun pahalanya tidak akan mengurangi, sama seperti orang yang berpuasa. Itu cuma ngasih rujak doang, itu di air dulu rujak ditelan ada tangganya. Ya Allah, itu pahalanya sama orang yang puasa. Oh, ya kita punya goreng bala-bala, iya dikasih tetangganya 2, mana bala-bala dia pada hitam gasang, maka ya Allah nanti itu ya jadi syafaat buat kita ya. Apalagi diri dengan santunan anak yatim, sedekah. Kita kumpulkan anak-anak yatim ya, kita bersedekah kepada mereka. Ma min yaumin yusbihul ibad, tidak ada satupun hari yang terlewati oleh seseorang illa malakani yang zilani, kecuali 2 malaikat yang selalu hadir bersama kita. Ya qulu ahaduhuma, yang satu mendoakan kebaikan kepada kita, yang kedua malaikat mendoakan kejelekan. Setiap hari kita itu tidak pernah terlewati oleh 2 malaikat yang mendoakan kebaikan dan yang mendoakan kejelekan. Setiap hari ya, ma'amil yaumin yusbihul ibad ila malakani yanzilani, tidak satupun yang terlewat dari orang mukmin 2 malaikat yang selalu turun menghampiri dia. Yang satu mendoakan kepada kebaikan, yang satu lagi mendoakan kepada keburukan. Apa yang dibaca oleh malaikat tersebut? Mendoakan kepada yang kebaikan. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mundikon khalafan. Ya Allah, berikanlah gantinya kepada harta orang-orang yang disedekahkan. Ya Allah, berikan gantinya yang banyak kepada orang-orang yang bersedekah. Didoain sama malaikat ya, orang yang rajin sedekah setiap hari didoain, Allahumma a'ti mundikon khalafan. Ya Allah, berikan gantinya kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Mana kosomalu bisodako, tidak akan habis harta yang disedekahkan. Bazada balikah, akan bertambah
Ya, akan berkata, malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, berikan atau tambahkan kepada orang-orang yang rajin bersedekahnya, perbanyaklah hartanya ya Allah kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua mendoakan kejelekan. Apa kata malaikat yang kedua? Allahumma abdi munsikan talapan. Ya Allah, hancurkan, musnahkan, habiskan seluruh banda orang-orang kaya yang tidak bersedekah. Alhamdulillah, subhanallah. Itu doa malaikat. Ya, bukan doa Wahyu Simon. Doa Simon mentong. Malaikat yang ngedoain. Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, musnahkan, habiskan harta orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Ini bukan sembarangan doa malaikat. Kalau kita rajin bersedekah, Allahumma a'ti munfikon harapan, ya Allah berikan gantinya pada orang-orang yang rajin sedekah. Tapi kalau kita korek umat pantat kuning, ya butuh kasihan, mau nonton, ya korek, maka sebaiknya Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, musnahkan, habiskan seluruh harta orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Oleh karena itu alhamdulillah orang kotor begitu danton aman, ayat saya tulis dikit, buat santunan kami, apa capek bawa duit, ya, berkah. Ya insya Allah, ya insya Allah. Saya baca satu hadis, jangan salahkan apabila di alam dunia itu ya banyak kehancuran, dihancurkan dengan tsunami, dihancurkan dengan bencana. Ulah siapa? Ulah manusia. Di antaranya mana? Korek. Kemudian di antaranya mana? Orang yang menghasilkan dunia bukan dari barang halal, maka dihancurkan dengan tsunami, dihancurkan dengan gempa, direndam semua habis bandanya. Mungkin dihasilkan dari harta yang kurang baik, dari barang haram, kemudian tidak pernah disedekahkan, maka dihancurkan oleh Gusti Allah kayak gitu. Ya, maka alhamdulillah sore hari ini kita berkah, ya kita berkumpul, ya sambil kita buka puasa bareng, kemudian kita adakan santunan juga untuk anak-anak yatim memang punya bulan puasa, ya kita salin orang tua kita, ya memang sodako ibu ngebeliin orang tua baju, ngebeliin orang tua kain sama baik sodako, ya suami juga ngebeliin bini sodako, ya Allahumma a'ti munfikon talapan, ya lakinya ngebeliin BH 2 biji. Ini bisa nyari BH doang, lebaran 2 biji. Ini doain sama malaikat, Allahumma a'ti munfikan talapan. Ya cuma BH doang itu 2 biji. Ya doa alhamdulillah. Tapi orang laki mah terkadang ngalah, rela ya nyari bininya apa suka setel. Sementara dia ya Allah, kalau dia gitu kayak bolong. Iya, nggak ngurusin orang laki. Ya, yang penting anak ini pak. Ya, penting anak ini makanya. Tahu sendiri apa? Ya, lakinya tangga 1 udah selesai. Gue salin aja nih. Ya, begitu pulang udah seminggu udah tanya baru mana gue salin nih. Ya, ada 3 kali pulang, 3 kali salin. Buat bininya doang. Akhirnya mah dipikirin ini. Nah, gue kapan salin malu. Udah tapi bangun dan salin deh. Gua bangun tuh dia celana yang gitu dulu masih bagus. Kakinya pakai celana yang dulu. Ya, ngalah. Ya, segitu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf ya seluasnya. Kemudian barangkali ada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau menambahkan kembali. Ya untuk santunan anak yatim masih tunggu, silakan ibu bapak datang saja. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah singkat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Paling tidak di bulan suci Ramadan ini mari kita berbanyak apalagi